Aku suka, kamu suka. Nah, itu dia. Mari kita kembali ke Yes. Sentiment Market. Nah, di sini kita udah kedatangan tamu istimewa kita. Siapakah dia? Tada! Mbak Sheryl Mbak dari Investasiku. Sheryl. Halo Detikers. Mana celing-celingnya? Selamat sore. Selamat sore Mbak dan Mas. Rocker. Rocker. Iya. Gimana nih Mbak Sheryl? Iya, Mbak hari ini Sheryl. Mengapa bisa lengser Mbak seperti Sheryl itu? kok ini lagi merah tapi pakai baju hijau, Mbak? Iya ya, harusnya ganti Iya. seragamnya jadi warna merah Merah. atau warnanya bunglon. Oh iya, karena dia cepat berubah warna. Iya, cepat berubah warna kayak grafik. Iya, kalau bunglon, kalau jantan panglon. Jadi gimana? Kan Udah deh. bunglon. Udah, kita langsung Iya. aja kenapa ini bisa lengser nih? Mbak Iya nih, Mbak. Sheryl penasaran Hari deh ini. apa yang terjadi. Oke, kita lihat pergerakan IHSG di sore hari ini. Hmm. Beberapa menit sebelum penutupan, kurang Ya. lebih 2 menitan lagi nih penutupan, masih di level 7.300-an ya. 300-an, Which is oke. ini koreksi sekian belas poin dari closing hari sebelumnya gitu. Tapi kalau kita cermati, sebenarnya bursa regional Asia di sore hari ini juga lagi berada di zona merah juga. Jadi IHSG tuh tidak sendirian, banyak teman-temannya yang merah kayak Oke. gitu. Bahkan nggak hanya di regional Asia, tapi di bursa Eropa ini juga pada merah juga, mulai merah kayak gitu. Jadi kita lihat pelaku pasar nih lagi lumayan agak-agak galau karena komentar Ketua Gubernur The Fed Jerome Powell semalam di konferensinya di New York Times ya, di media New York Times. Jadi Jerome Powell nih mengatakan kalau dia mengakui kondisi perekonomian Amerika saat ini tuh dalam kondisi yang baik, ekonominya kuat, sehat lah dikatakan kayak gitu. Nah, penurunan suku bunga kan identik saat kondisi ekonomi kurang baik gitu. Tapi market tuh sudah terlanjur ngarep ya, sudah terlanjur berharap kalau suku bunga The Fed tuh diturunkan secara agresif dong kayak gitu. Seperti misalnya di bulan Desember harapannya kan di 25 basis point. Bahkan di 2025 pengennya lebih banyak lagi nih turuninnya dibanding 2024. Dan komentar Powell semalam itu, dengan kondisi perekonomian Amerika yang kuat seperti saat ini, membuatnya nggak perlu terburu-buru untuk menurunkan suku bunga dengan cepat dan juga dengan besar gitu. Jadi agak berbeda aja keinginannya Powell sama harapan dari investor. Jadi marketnya koreksi dulu kayak gitu. Oh gitu, I see, menarik nih. Cuman kayaknya apakah berarti ini saatnya ya kan untuk koleksi? Iya, kalau lagi merah gini, Mbak. Tapi ini akhir tahun, Mbak Sheryl. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat dengan penguatan IHSG yang udah terjadi dari hari Selasa ya, dan diikuti juga sama arus masuk modal asing. Jadi investor asing tuh diam-diam dia melakukan akumulasi net buy.
dari awal pekan ini sampai hari kemarin terus net buy gitu. Jadi kita lihat dalam beberapa pekan terakhir kan investor asing tuh melakukan aksi penjualan besar-besaran di bursa saham kita sampai sekian puluh triliun ya, 20 atau berapa belas triliun net sell-nya. Tapi dalam beberapa hari terakhir ini di awal bulan Desember justru investor asing kembali masuk ke pasar modal kita kayak gitu. Dan kaitannya dengan kondisi IHSG saat ini yang lagi diambang 7.300-an. Kita lihat ini sebenarnya bisa dimanfaatkan dari berbagai aspek. Bagi teman-teman yang udah beli bisa di profit taking dulu sebagian ya saham-saham yang udah naik signifikan. Contohnya kayak dari sektor bahan baku. Karena kemarin sektor bahan baku ini kan udah naik 3% lebih. Lalu untuk hari ini bahan baku lagi-lagi menguat sekitar 0,5%. Kita lihat penguatan dan koreksi tipis yang terjadi di hari ini bisa dijadikan profit taking untuk sektor bahan baku. Tapi kalau untuk secara outlook IHSG hingga akhir tahun 2024 kita tuh masih optimis kalau IHSG bisa mencapai level 7.500 kayak gitu. 200 lumayan sih. 200 ya. Naik ya. Ya meskipun terlihat banyak sekian ratusan ya seperti kue seperti wafer ya. Tapi kita lihat di hari Senin 2 Desember itu IHSG sempat menyentuh level terendah 7.041. Nah, dengan posisi sekarang yang ada di 7.300-an berarti hanya dalam beberapa hari aja IHSG tuh bisa menguat sekian ratus poin tersebut. Jadi masih sangat masuk akal target 7.500 tersebut. Kayak gitu. I see. Berarti juga ada jam 4 Udah tank jam nih. 4 ya, Iya, sekarang udah closing saatnya nih. kita tutup. Bagaimana hari ini? Terima kasih Detikers. Bukan ya? Tadi katanya udah tutup. Enggak, bukan. Kita tutup yang lain. Silakan Mbak Sheryl, gimana nih hasil-hasil Oke. hari ini? Sudah berhenti angkanya ya. Yes. IHSG hari ini tanggal 5 Desember closing di level harga 7.313 atau melemah 13 poin ke level 0,18% ya secara kinerja harian kayak gitu. Nilai transaksi relatif sepi ya, masih di bawah rata-rata 10 triliun rupiah per hari. Jadi kita lihat pelaku pasar nih masih mencermati sentimen dari Powell dari global kayak gitu. Besok juga ada lanjutan lagi data tenaga kerja non-farm payroll dari Amerika Serikat gitu. Nah Mbak, ini kan juga yang sempat ramai kemarin soal Presiden Prabowo yang menyinggung soal orang kecil main saham pasti kalah, bandar yang menang. Ini kan ini dikutip dari Detik Finance ya Mbak. Ini Presiden Prabowo memberikan pidato itu dalam pembukaan sidang Tanwir Muhammadiyah 2024. Ini aku quote on quote ya Mbak. Kalau main saham itu kalau orang kecil pasti kalah itu. Untuk orang kecil itu biasanya saham sama dengan judi itu. Yang menang itu yang bandar besar, yang kuat ya kan. Nah, terus Pak Prabowo sempat disinggung juga tuh pelemahan IHSG karena punya program makan bergizi gratis. Dan Pak Prabowo nih quote-on-quote lagi ya, ada ancaman ke ekonomi Pak karena gagasan makanan bergizi harga saham indeks turun. Saya bilang aja, kasih tahu ya saya nggak punya saham, rakyat desa-desa juga tidak punya saham. Kalau saham jatuh ya pemain bursa itu yang terdampak begitu. Walaupun pada akhirnya BI sudah memberikan respon sih bahwa bentar nih pelan-pelan nih, nggak boleh salah ya. Nggak boleh salah Iya, jadi ya, BI Pak. selalu minta investor untuk mengambil keputusan yang rasional dan tetap memperhatikan kinerja perusahaan begitu. Menurut Mbak Sheryl sendiri Mbak, bagaimana Mbak menanggapinya? Saya 1000% setuju sama ucapan Pak Prabowo. Kalau jangan main-main sama saham. Jadi jangan main-main sama apapun itu yang terkait sama uang kita. Tapi investlah saham. Jangan dibuat main-main. Kalau apapun dibuat main-main kan nggak akan berjalan. Betul. Contoh kerjaan, kok kerja main-main? Ya nggak bagus hasilnya. Iya. Hubungan dibuat main-main, itu juga nggak bagus. Tuh, Cut. Saham juga begitu. Saham juga tidak ingin dipermainkan, tapi ditradingkan, diinvestasikan dengan pemahaman literasi yang tepat. Gitu, jangan sampai dibuat spekulasi. Kalau dibuat judi, sebenarnya segala objek ini bisa dijadikan objek tebak-tebakan atau judi. Contoh, cuaca.
Oh iya. Ntar malam hujan apa enggak Hujan apa nih? enggak? Bener, Iya, bener. bener. Taruhannya berapa bungkus ini Iya, aku iya, suka. iya. Benar. Bisa aja Mbak. Mbak Sheryl, oh iya. Kan memanfaatkan setuju, objek yang iya. ada sekitar. Hmm. Gitu. Bisa dijadikan apapun. Kira-kira besok aku pakai baju warna hijau atau merah nih. Hmm. Bisa dijadiin Bisa tebakan. jadi. Oh iya benar Iya. juga. Jadi jangan dilihat secara permainan. Iya. Kita harus melakukan investasi trading dengan atas dasar fakta, jangan asal-asalan. Iya, ada ilmunya Kayak juga gitu. kan. Ada Ada yang ilmunya harus juga. dipelajari kan. Nggak Iya. cuman main kayak FOMO ikut-ikutan, itu yang nggak boleh. Betul. Harus dipelajari dulu kan Dan Mbak, berarti. Program Detik Sore ini bagian juga dari literasi masyarakat. Nih. Ya, luar biasa. Langsung pressure loh Mbak Sheryl. pakai Maaf, diulang. tidak ada siaran ulang. Tidak ada Sheryl. Nonton di Detik Sore. Gitu. Kan cuma hore-hore. Tapi kalau mau berinvestasi di mana Mbak Sheryl? Di investasiku for better tomorrow. Itu For dia, for better Yes. tomorrow, gengs. Gitu. Jadi nggak ada yang namanya main saham, tapi Iya. belajar Invest investasi trading. saham. Berinvestasi. Belajar saham Iya, juga iya, penting. iya. Karena itu adalah dua kata yang berbeda loh, Yes. ya kan. Dan dikerjakan, dipahami, dipraktikkan juga beda antara main-main Betul. sama investasi Iya. dengan Hmm. penuh tanggung jawab Iya kayak dong, gitu. betul. Betul. Nah, kalau sekarang nih di akhir tahun yang cerah ini, Iya. Mendung. Mendung hari ini hujan. hati gue cerah. Oh, iya. Kan Hati. boleh Iya. kan? Boleh, Hati boleh, gue boleh. Sendiri cerah. dia, Mbak. Gitu. Apa nih kira-kira yang bisa dikoleksi untuk akhir tahun ini nih, Mbak Sheryl, yang kalau misalkan aku mau kayak tahun depan nih, kayaknya cuan-cuannya gitu. Beli pesawat jet pribadi gitu. Amin dong. Amin. Iya. Amin ya. Tolong Pribadinya dapat jetnya investor. enggak gimana, Mbak? Tolong investor, Oke. kira-kira apa nih yang bisa dikoleksi saat ini, Mbak Sheryl, di akhir tahun ini? Oke, akhir tahun ya. Kalau untuk besok justru kita lihat ini IHSG masih kecenderungannya koreksi dulu ya. Oke. Koreksi berarti ada diskon lagi untuk saham-saham yang bagus secara Oke. fundamental. Oke. Jadi ini bisa dijadikan pilihan yang baik untuk trading jangka pendek maupun untuk invest jangka menengah panjang gitu. Nah, yang kita lihat menarik prospeknya yaitu dari sektor keuangan ya. Contohnya iya. perbankan, Iya, lalu iya, iya. untuk energi yang berbasis batubara, migas, ini juga menarik ya terkait sentimen di Timur Tengah yang masih panas, konflik juga geopolitik antara di Eropa juga semakin menyulut nih harga komoditas seperti gas alam dan komoditas energi lainnya. Jadi itu bisa dicermati Itu bisa. setidaknya buat besok akhir pekan kayak Oke. gitu. Kalau kesehatan kan ini cuaca juga lagi kurang baik ya, kalau di Iya. luar lagi hujan terus, Uh-uh. itu ngaruh nggak sama sektor kesehatan, Mbak? Oke, nah kalau untuk kesehatan kelihatannya betul ya, memang lagi musim sakit, Ya. tapi sakitnya ringan-ringan aja ya. Dan sebenarnya sektor kesehatan ini juga masih wait and see ya, sama kebijakan PPN 12% antara iya. ikut terlibat apa enggak nih jasa layanan Oke, kesehatan, yes. karena ikut disertakan enggak nih dari PPN tersebut gitu. Mhm. Ini kan kita juga masih dicermati godokan pemerintah seperti apa kebijakannya kayak gitu. Oh iya. I see. Kalau nggak salah rumah sakit itu juga ada beberapa ya ntar ya. Ada ini loh Mbak Kris itu loh kelas rawat inap standar katanya mau ada kebijakan juga kalau nggak salah Mbak ya. Kalau nggak salah baca begitu. Mm-mm. Tapi Iya, iya. memang ya Sentimennya masih netral untuk Masih kesehatan. netral, oke, Iya. baik. Mm-mm. Sakitnya mungkin ringan-ringan ya, minum jamu juga oke, nggak usah sampai ke rumah sakit kan. Minum jamu, betul. Mungkin harus di sini, Pak, kita Oh investnya. bisa gitu. Lagi hijau Iya, juga lagi tuh. hijau soalnya kebetulan Iya, ya kan. betul. Bisa nih kita menarik nih hijau terus Pak. boleh menarik nih. Mm-mm. Oke, Gimana kalau jadi? gitu jadi kita akan mengoleksi ya apa Yes. yang bisa kita koleksi. Perbankan oke ya. Perbankan oke, Perbankan energi oke. juga masih oke. Ya, saya ini kayak ada beberapa perbankan yang kayak lumayan ya. Ini tuh lumayan gak sih Mbak? Ini bener gak sih? Sebut aja sih, boleh nggak sebut namanya? Enggak. Boleh. Takut ya sih? Boleh lah. Oh, boleh. Boleh aja. Boleh boleh kan ya. ini kan emang kita belajar. Oh, ya kan? iya, Ini sampai benar-benar. jam 6 ya? Enggak, oke. Panjang Iya nih, banget BMR jatuhnya. itu lagi turun 3,14%. Iya, itu kan gede ya Mbak ya. Betul. Kalau misalkan turun segitu hitungannya besar Betul. ya. Karena BRI, Bank Mandiri ini kan juga saham yang bobotnya besar sama IHSG. Jadi turun 1% aja tuh udah
lumayan banget nih kalau di mata investor diskonnya Iya. gitu. Oke. Apalagi kalau turunnya sampai 3%, itu peluang yang menarik. Oke. Gitu. Siapa tahu nanti di tahun depan bisa reboundnya loncatnya jauh nggak? Jauh dekat itu relatif ya. Oh, Jauh dekat 2000 ngomong gitu kan. Enggak. Udah Kebetulan setengah ya? saya nggak mau ngomong gitu. Bapak kan yang mau ngomong gitu. Aduh, bisa-bisanya ke arah Oke, sana. oke. Oke, tapi terima kasih banget ya Mbak Sheryl. Kita Thank you, jadi Mbak punya Sheryl. ide untuk apa sektor yang akan kita koleksi Ada setelah ini. masukan. Iya. Besok. Besok kan Besok pasti ada oh iya, besok ya Mbak masih Sheryl ada. ya, hari Betul. Jumat, hari terakhir bisa nih buat hadiah akhir tahun kita. Gue udah kasih Bonus. saham 1000 lot gitu ya. Tolong dikasih ya siapapun yang menonton ini mungkin boleh berinvestasi lewat Pocut melalui saham. Akan sangat senang. Betul. Ya kan boleh loh. Itu kan Boleh. hadiah yang sekarang kita harapkan di kedewasaan ini loh. Iya, Heeh. betul. Benar. Nggak Bisa usah- diwariskan juga itu. Iya, Nah, sambil itu diwariskan. dia. Betul. Warisin ke gue aja sini. Nggak ada. Siapa lo anak gue? Aduh, oke kalau gitu seru Thank you, banget Mbak Sheryl nih. ya, makasih Thank you banyak. Mbak Sheryl. Makasih, Detikers. Oke, Detikers. Sekarang kita masih ada banyak banget segmen Yes. setelah ini, tapi kita break dulu. Jangan kemana-mana, tetap Tetap di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Suka, kamu suka, kita semua suka. Ku suka, aku suka, semua suka. Ku suka, ku suka. Rinting singkong aku suka, kita sama-sama suka. Oh, ku suka. Kita semua suka. Ku suka, aku suka, kamu suka.